Halo semuanya, coba ingat-ingat deh, seberapa sering sih kita ngeremehin uang kembalian atau koin sisa jajan yang nyempil di dasar tas, di laci mobil, atau di sela-sela sofa. Biasanya kan kita biarin aja tuh karena ngerasa nilainya nggak seberapa. Tapi di pembahasan kita kali ini, coba deh kita ubah sedikit cara pandang kita. Gimana kalau ternyata uang receh yang sering kita cuekin itu sebenarnya adalah kunci rahasia buat ngebangun kekayaan beneran di masa depan? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal bongkar habis gimana kamu bisa mulai investasi saham dan punya aset yang kuat cuma modal uang sisa jajan harian kamu. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini, mulai dari mengapa investasi saham, lalu gimana mulai cuma dari 10.000, memahami dasar strateginya, kekuatan bunga majemuk, menghindari kesalahan pemula, sampai akhirnya ngubah receh sekarang jadi juragan nanti. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, mengapa investasi saham? Waktunya ngebuka potensi uang yang kamu punya. Pasti kepikiran kan? Kenapa sih repot-repot belajar saham? Kan mending ditabung aja di bank, lebih aman. Nah, gini, nabung di bank itu emang bikin uang kita aman secara fisik. Tapi, ada maling tak kasat mata yang terus-terusan ngintain dompet kita, namanya inflasi. Bayangin aja harga semangkuk bakso 10 tahun lalu dibandingin sekarang. Jauh lebih mahal kan? Kalau uang kamu cuma diam di bank dengan bunga yang super kecil, yang kadang malah habis kepotong biaya admin bulanan, daya beli kamu itu pelan-pelan bakal tergerus. Di sisi lain, investasi saham itu ibarat mesin penggerak kekayaan. Potensi keuntungannya jauh lebih besar dan bisa ngalahin lari kencengnya si inflasi tadi. Jadi ingat ya, kita itu bukan cuma nyimpen uang biar dia membeku, tapi kita lagi nyuruh uang kita buat kerja keras di lapangan. Lanjut ke bagian kedua, mulai dari 10.000. Mari kita runtuhkan batasan yang sering bikin orang ragu buat mulai. Dari dulu banyak banget yang mikir, wah, main saham tuh pasti butuh modal puluhan juta, harus pakai jas rapi, dan cuma buat orang kaya. Dulu sih mungkin iya, kamu harus nelpon pialang atau broker dan nyetor modal yang nggak main-main. Tapi hari gini sama sekali nggak. Teknologi udah bikin semuanya jadi super gampang. Cuma butuh modal Rp10.000. Beneran, 10.000 doang. Lebih murah kan dari segelas es kopi susu gula aren yang mungkin baru aja kamu beli tadi siang? Cuma dengan nahan beli satu gelas kopi aja, kamu udah bisa punya sebagian kecil kepemilikan dari perusahaan besar. Gila kan? Dan proses mulainya tuh simple banget, nggak ribet sama sekali. Cuma 4 langkah praktis. Pertama, dan ini absolut nggak boleh kelewat biar nggak kena tipu, pilih aplikasi sekuritas yang resmi terdaftar di OJK. Ini jaminan dana kamu aman. Kedua, tinggal buat akun dan verifikasi pakai KTP. Ketiga, transfer deh tuh modal awalnya yang 10.000 tadi. Dan keempat, boom, kamu udah siap ngeklik tombol beli buat saham pertama kamu. Bayangin, dari bukan siapa-siapa, berubah jadi pemilik saham cuma dalam hitungan menit lewat layar HP. Masuk ke bagian ketiga, pahami dasar dan strategi. Kita harus tahu nih cara main aman buat jangka panjang. Nah, pas akun udah keisi duit, stop dulu. Jangan asal pencet beli cuma gara-gara euforia. Tanpa strategi, kamu tuh jatuhnya bukan investasi, tapi lagi judi nebak angka. Buat pemula, ada satu strategi andalan yang namanya dollar cost averaging atau DCA. Kedengarannya emang berat ala-ala Wall Street, tapi aslinya ini strategi yang gampang banget. Intinya, kamu tuh cuma perlu rutin investasi dalam jumlah kecil yang udah ditetapin dari awal, misal dari sisa uang saku tadi, secara konsisten setiap minggu atau bulan. Terus aja nyetor tanpa perlu pusing mikirin, harga saham hari ini lagi naik atau turun ya. Kamu nggak perlu jadi peramal, cukup fokus aja ngebangun kebiasaan nabung saham secara konsisten. Mindset fundamental yang harus ditanamin dari sekarang tuh gini, kamu bukan lagi beli angka digital yang kedap-kedip di layar. Kamu beneran lagi beli kepemilikan bisnis yang nyata, yang punya karyawan dan ngehasilin duit tiap hari. Jadi kalau harga sahamnya naik turun, ya wajar banget. Kuncinya ada di pilihan perusahaan kamu. Fokuslah ke perusahaan dengan fundamental sehat yang produknya sering kamu dan orang-orang pakai sehari-hari. Habis itu, simpan buat jangka panjang. Ingat, kesabaran dan kedisiplinan itu tameng paling kuat kalau pasar lagi goyah. Sekarang bagian keempat, kekuatan bunga majemuk. Yuk kita lihat langsung gimana uang receh kamu bisa berlipat ganda. Teori sabar itu emang gampang diucapin, tapi biar lebih berasa, kita lihat langsung aja simulasinya. Coba bayangin, kamu nyisihin 10.000 doang per bulan. Dalam 5 tahun, dengan asumsi pasar saham ngasih imbal hasil sekitar 10% per tahun, uang kamu udah mau nyentuh Rp1.000.000. Ngerasa masih kekecilan? Oke, gimana kalau kita naikin jadi 100.000 per bulan? 100.000 itu kan kurang lebih seharga sekali nongkrong di akhir pekan atau biaya langganan streaming film sebulan. Kalau kamu bisa nahan diri sekali aja tiap bulan buat ngalokasiin dana itu, dalam 5 tahun, kebiasaan ini bakal ngegulung jadi hampir 10 juta rupiah.
Jadi uang receh kamu itu nggak cuma nambah secara jumlah, tapi bunganya ikut ngasilin bunga baru. Ini bukti nyata kalau sisa uang jajan, kalau dikasih waktu di pasar yang tepat, punya daya ledak yang luar biasa. Masuk ke bagian kelima, kesalahan dan tips sukses. Mari kita pastikan kamu nggak jatuh ke jebakan-jebakan pemula. Sebelum kamu buru-buru buka aplikasi, kita harus bahas dulu jebakan-jebakan yang sering bikin dompet pemula boncos. Yang paling bahaya? Jelas, FOMO alias Fear of Missing Out. Tiba-tiba ada teman pamer di grup chat ngebahas kode saham yang katanya besok pasti meroket. Terus kamu panik takut ketinggalan dan langsung beli tanpa ngecek dulu perusahaannya. Waduh, itu bukan investasi namanya, itu bunuh diri finansial. Jangan pernah beli kalau nggak tahu alasannya. Terus, jangan keseringan jual beli saham harian kalau belum paham teknikal, karena biaya adminnya bakal pelan-pelan ngabisin modalmu. Dan yang paling penting, jangan panik terus main jual rugi pas ngelihat portofolio merah di bulan pertama. Ingat poin kita tadi kan, naik turun di pasar saham itu wajar. Nah, buat ngelawan jebakan emosional tadi, mending bangun kebiasaan yang sehat. Investasi ini maraton, bukan lari sprint jarak pendek. Mulai deh rajin baca berita ekonomi sambil ngopi pagi. Terus, biasain buat mencatat alasan tiap kali kamu beli saham. Kenapa ini penting? Karena itu bakal ngelatih insting investasi kamu ke depannya. Pastikan juga kamu punya tujuan keuangan yang spesifik, mau buat dana pensiun kah, biaya pendidikan, atau beli rumah. Tujuan ini yang bakal jadi jangkar kamu pas pasar lagi bergejolak. Dan pastinya, nikmatin aja prosesnya. Belajar ngelola uang itu harusnya bikin hidup kamu lebih berdaya, bukan malah bikin stres tiap hari. Kalau ada satu aja prinsip dari seluruh pembahasan kita hari ini yang harus nempel di kepala kamu, ya ini. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada nominal di awal. Kenapa? Karena dengan rutin nyetor, biarpun cuma 10.000 per bulan, kamu tuh secara otomatis lagi ngeratain harga beli saham kamu. Ini ampuh banget buat ngurangin resiko rugi bandar. Disiplin kecil ini bakal selalu mengalahkan orang yang nyetor 10 juta sekaligus, tapi besoknya langsung panik keringat dingin pas harganya turun, terus trauma nggak mau investasi lagi seumur hidupnya. Terakhir bagian ke-6, receh sekarang, juragan nanti. Waktunya ngerangkum gimana recehan hari ini jadi modal buat masa depan. Peta jalan ini nunjukin dengan jelas, kalau mulai dari nominal yang super kecil, itu sama sekali nggak memalukan. Justru, pakai uang receh kembalian itu taktik yang sangat cerdas. Ibarat nanam pohon pelindung, kan nggak mungkin kamu langsung nanam pohon raksasa. Kamu mulai dari biji kecil, yang mungkin asalnya dari uang kembalian parkir. Asal benih kecil itu kamu rawat pakai pengetahuan yang benar, dipupuk pakai kesabaran, dan terus disiramin pakai rutinitas yang disiplin, dia bakal berakar kuat. Dan akhirnya, tumbuh besar ngebawa kebebasan finansial dan kesejahteraan buat hidup kamu. Tentu aja, investasi itu selalu ada resikonya, dan nilai uang kamu pasti bakal naik turun. Tapi kalau kamu udah ngantongin ilmunya dan punya mental baja jangka panjang seperti yang baru aja kita bahas, pasar saham yang awalnya kerasa menakutkan, berubah jadi mesin penumbuh kekayaan yang luar biasa ampuh. Jadi pertanyaan monumental buat kamu sekarang adalah, apa yang bakal kamu lakuin dengan uang kembalian 10.000 di kantong kamu hari ini untuk secara radikal ngubah takdir finansialmu besok? Keputusan ada di tangan kamu. Yuk, mulai langkah kecil yang menakjubkan ini sekarang, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.